Perdana Menteri Papua Nugini berkunjung ke Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi, Perdana Menteri Papua Nugini berterima kasih atas bantuan dari Indonesia untuk korban longsor di Papua Nugini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan duka cita atas bencana tanah longsor di Papua Nugini. Sementara PM Marape mengapresiasi inisiatif pemerintah Indonesia yang mengirimkan bantuan untuk membantu warganya. Pekan lalu Indonesia mengirimkan bantuan ke Papua Nugini untuk korban longsor senilai 18 miliar dalam bentuk obat-obatan, makanan tambahan, dan alat higienis. Yang mulia Perdana Menteri Marape beserta delegasi, saya senang PM Marape dapat kembali berkunjung ke Indonesia dan kunjungan ini menunjukkan semakin eratnya persaudaraan antara Indonesia dan PNG. Sebelumnya Indonesia juga telah menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita di PNG yang tertimpa musibah tanah longsor. Semoga dapat meringankan beban warga yang terdampak. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal. Yang pertama terkait kerjasama bilateral. Berlakunya perjanjian kerjasama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan Joint Business Forum yang kedua dan penandatanganan 2 MOU lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan. Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam Perpres tersebut, Kepala Otoritas IKN dapat menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara untuk pengelolaan aset dalam pengendali dan pelaksana investasi di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan yang ditandatangani 11 Juli kemarin, Kepala Otoritas IKN diberikan wewenang untuk menerapkan nilai dan harga tanah di IKN. Berdasarkan ayat 1 pasal 6 Perpres Nomor 75 Tahun 2024, Kepala Otorita disebut dapat menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara untuk pengelolaan aset dalam pengendali dan pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset dalam pengendali merupakan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nilai tanah yang telah ditetapkan Kepala Otorita akan menjadi acuan bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan untuk menetapkan zona nilai tanah. Nantinya Kepala Otorita juga dapat memberikan pengelolaan tanah aset dalam pengendali kepada pelaku usaha pelopor dengan pengenaan kontribusi tarif sampai dengan Rp0 ataupun melalui pembayaran kontribusi secara angsuran. Pelaku usaha pelopor ditetapkan dengan 2 kriteria, yakni pelaku usaha tersebut telah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent dengan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan kriteria kedua, pelaku usaha harus bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemirsa, pemerintah memberi izin hak guna usaha atau HGU bagi investor di IKN dalam jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun. Pemberian HGU 190 tahun ini akan diberikan dalam 2 siklus dan dilakukan evaluasi dalam 5 tahun. Setelah pemberian hak siklus pertama dengan sejumlah persyaratan.
Pemerintah memberi izin hak guna usaha atau HGU bagi investor di IKN dalam jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun. Hal tersebut tertuang dalam Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani Presiden Jokowi 11 Juli lalu. Dalam pasal 9 ayat 2A Perpres nomor 75 tahun 2024 menyebut pemberian HGU diberikan dalam 2 siklus. Pertama jangka waktu paling lama 95 tahun dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Selain pemberian HGU selama 190 tahun, Perpres tersebut juga mengatur pemberian hak guna bangun atau HGB untuk jangka waktu paling lama 160 tahun. Pemberian HGB diberikan dalam 2 siklus, yakni siklus pertama untuk jangka waktu paling lama 80 tahun dan dapat diberikan untuk siklus kedua dengan jangka waktu yang sama. Nantinya Otorita IKN akan melakukan evaluasi dalam 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan turunan pemberian hak. Seperti yang tertuang dalam pasal 9 ayat 4 Perpres nomor 75 tahun 2024. Seperti diketahui, pemberian HGU hingga 190 tahun juga tertuang dalam pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otoritas IKN memastikan terus mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk sarana dasar sebelum 17 Agustus tahun ini. Meski terdapat kendala non-teknis, pemerintah tetap berupaya menuntaskan target pembangunan IKN saat ini. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pengerjaan sarana dasar di pusat pemerintahan IKN terus dilakukan. Meski mendapat kendala non-teknis seperti cuaca yang tak mendukung, Otorita IKN yakin dapat menuntaskan pembangunan sarana dasar seperti air dan listrik sebelum Agustus. Menurut pelaksana tugas Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, sarana dasar seperti pasokan air hingga listrik dipastikan akan rampung bulan Juli ini. Sementara itu, sarana infrastruktur seperti jalan tol hanya dapat selesai hingga Pulau Palang. Sedangkan jalur selanjutnya masih dalam tahap pengerjaan. Basuki mengakui curah hujan yang tinggi menjadi hambatan yang tidak bisa dihindari. Masalahnya di sana ya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari itu 8 hari yang bukan 8 hari yang terang. Lebihnya hujan. Sekarang kita ngaspal pun kita pakai blender. Kita pakai apa? Upaya. Malam macet total semua karena hujan. Dan mereka kerja 24 jam. Kita atur untuk basic plan supaya beroperasi malam. Selain prasarana dasar, Basuki juga memastikan bandara di IKN juga akan siap digunakan. Selain itu, sarana gedung 4 Kemenko dapat digunakan untuk tamu atau petugas yang akan menghadiri upacara 17 Agustus nanti.